Halo kawan-kawan, jadi nama saya Adley, saya berkuliah di IAIN Pontianak dan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ulumul hadis yang diampu oleh dosen yang bernama Pak Ferianto. Terima kasih ya Pak sudah mau memberikan kami tugas kuliah ini. Oke ya, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan sejawat yang satu kelas dengan saya, satu prodi juga, mungkin yang menonton. Dan saya turut apresiasi kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini ya. Tanpa berlama-lama langsung aja nih. Hubungan hadis dan Al-Quran. Ini bagaimana sih? Oke lanjut ya. Terbelakang. Islam sebagai yang kita tahu itu agamanya itu cukup komprehensif ya. Punya dua sumber utama yang menjadi pedoman bagi umatnya. Yang pertama ada Al-Quran dan yang kedua ada hadis. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril sendiri adalah seorang perantara ya, perantara yang dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu ke Nabi Muhammad yang akan menyampaikannya ke para umat-umatnya dan ataupun pengikutnya. Gitu, kawan. Sementara itu, hadis itu adalah kumpulan perkataan, perbuatan, dan peristiwa Nabi Muhammad yang terekam oleh para sahabat, kemudian dikodifikasi oleh para ulama. Jadi itu hadis itu kumpulan sikap ya, ya perbuatan, perkataan, quotes bahasa kerennya tuh sekarang tuh dikodifikasikan oleh para ulama. Nah siapa aja tuh? Ada Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari dan lain sebagainya. Itu banyak banget ya kalau mau disebut sini mungkin gak akan cukup nih. Lanjut aja berarti kita. Konteks sejarah. Nah, sejak masa awal Islam itu, para sahabat Nabi itu udah menggunakan hadis sebagai penunjang untuk memahami dan menerapkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Gitu. Kalau gimana ya? Hadis itu tuh kan menunjang ya, menunjang para sahabat dulu pas masa awal Islam untuk memahami hadis-hadis tersebut, hadis-hadis, maaf, untuk memahami ajaran yang yang dalam Al-Quran gitu. Itu bagaimana itu ya, mereka menggunakan hadis, mereka mengaplikasikan hadis untuk eh, memahami aspek-aspek yang kurang dipahami dalam Al-Quran begitu ya. Kalau dihadapin dengan situasi baru, pengalaman baru, atau apapun lah yang mereka kurang kenal itu mereka kemana? Iya, ke Nabi langsung gitu. Mereka dikasih contoh petunjuk jadi begini, jadi begini, jadi begini. Nah, tapi setelah wafatnya Nabi itu para ulama yang mengkodifikasi dan mengembangkan ilmu hadis serta ilmu fikih itu mereka itu memahami sama ya maaf memastikan bahwa ajaran Islam tetap relevan dan dapat diaplikasikan ya dalam berbagai konteks dan zaman. Jadi itu hmm, hadis ya memastikan bahwa hadis maaf para ulama itu mereka memastikan bahwa ajaran Islam tetap penting dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks dan zaman. Jadi sering perkembangan zaman itu hadis itu bisa ya yang namanya beradaptasi ya. Adaptasi dan bisa juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biarpun zamannya berbeda dari zaman Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat, para khulafaur rasyidin ya, itu bisa diterapkan dimanapun dan kapanpun ya kawan-kawan. Ini sampai sini aman nggak? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Kalau aman nih lanjut ya. Lanjut ke urgensi. Iya,
ada 3 urgensi ya, ada keterkaitan keduanya, ada keberlanjutan hukum Islam, dan praktisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah ya kawan-kawan, untuk keterkaitan keduanya itu erat banget loh ya, Al-Quran dan hadis itu. Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama yang biasanya perlu banget yang namanya penjelasan yang lebih rinci dan detail. Biar apa? Biar bisa dipahami oleh kita ya, yang terus dan diterapkan dengan benar. Perannya diambil oleh siapa? Iya, hadis sendiri ya. Ya, begitu. Jadi hadis itu juga berperan sebagai penafsir Al-Quran. Nah, penafsir Al-Quran untuk dalam bagian apa aja tuh? Bagian aspek-aspek yang kita mengerti. Kita pakai hadis sebagai penafsir. Ya. Jadi nggak perlu tuh. Jadi biasa apa ya, asalkan kita paham tuh sama hadis, kita bisa aja paham dengan Al-Quran gitu ya. Oke, paham? Aman? Oke, lanjut. Keberlanjutan hukum Islam. Nah, untuk ngejamin kelangsungan ya, atau pentingnya hukum Islam, pemahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan hadis itu perlu banget dilakukan. Hadis itu nggak hanya menjelaskan, nggak hanya menafsir, tapi juga melengkapi dan bahkan bisa menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Ini udah kayak, ya apa ya, ya udah deh, itu nggak, ya maaf, hadis itu ternyata bisa aja tuh melengkapi tuh, nggak kayak aku sama dia, aduh sakit. Dia bisa aja tuh menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Wih, keren juga nih ya, untuk keberlanjutan hukum Islam. Terus, praktisitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, umat Islam itu perlu yang namanya panduan yang jelas dan praktis ya dalam menjalankan ibadah serta dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Hadis itu perlu detail-detail yang praktis yang tidak selalu ditemukan dalam Islam. Seperti yang saya sebutkan tadi, penafsir. Hadis itu berfungsi sebagai penafsir untuk Al-Quran dalam berbagai aspek yang kita belum paham sepenuhnya ya. Oke, aman berarti ya. Lanjut ke apa nih? Wih, tantangan dan relevansi. Jadi itu dalam perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi umat Islam itu makin kompleks saja ya. Modernisasi, globalisasi, dan berbagai dinamika sosial lainnya tuh menuntut adanya perubahan, pemahaman yang fleksibel namun tetap berlandaskan apa? Prinsip-prinsip syariat yang kuat. Jadi itu prinsipnya harus apa ya? Harus sama dengan seiring berkembangan zaman. Hadis itu nggak uh, bisa beradaptasi dalam berbagai perkembangan zaman yang seperti tadi modernisasi dan globalisasi. Tapi asasnya itu harus prinsip-prinsip syariat yang sangat kokoh dan kuat. Oleh karena itu, pentingnya bagaimana hadis itu sangat-sangat itu ya, dan apa bagaimana hadis dan Al-Quran saling melengkapi itu sangat penting dan krusial ya dalam konteks ini. Iya begitu, ya begitu begitu. Jadi penting banget kita ya memahami tantangan dan relevansi perkembangan hadis. Maaf, keterkaitan Al-Quran dan hadis dalam berbagai perkembangan zaman. Mereka bisa beradaptasi, tetapi asas syariatnya itu wajib, wajib banget dipertahankan ya kawan-kawan. Wajib banget dah. Kita sebagai umat Islam mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hadis tersebut ya. Mereka bisa saling melengkapi dan saling 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 berinteraksi maaf berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya itu ya. Dan wah, udah di penghujung aja nih. Terima kasih ya kawan-kawan sudah
menyempatkan waktunya untuk menonton. Saya turut apresiasi dan terima kasih juga